Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat untuk melaksanakan presentasi mata kuliah komunikasi internasional. Pada kesempatan ini, saya Sylvia Junista dengan NIM 112211186 program video manajemen. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi internasional. Di sini, saya akan memaparkan materi dengan judul Strategi Komunikasi dan Negosiasi di PT Patel Indonesia, yang akan membahas secara ringkas namun mendalam mengenai komunikasi dalam perusahaan, tantangan dalam perusahaan, juga strategi untuk membangun komunikasi efektif di tingkat global. Materi ini penting untuk kita pahami, terutama dalam konteks dunia yang semakin terhubung secara global, di mana komunikasi tidak lagi terbatas pada suatu bangsa dan budaya saja. Saya berharap melalui presentasi ini, kita semua dapat berdiskusi dan menambah wawasan bagaimana komunikasi internasional menjadi kunci dalam menjalin relasi antar bangsa yang harmonis dan produktif. Langsung saja, yang pertama ada komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pasar antara dua pihak atau lebih dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bisnis secara efektif dan efisien. Sedangkan negosiasi bisnis merupakan proses interaksi antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda namun saling berkaitan, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya ada manfaat. Berikut manfaat dari komunikasi dan negosiasi bisnis di dalam mendukung keberhasilan kerja dan relasi bisnis. Ada 4, yaitu pertama, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar tim. Kedua, ada mencegah konflik dan miskomunikasi. Ketiga, ada membangun hubungan profesional yang baik. Serta yang terakhir, ada mendukung pencapaian target kerja dan pelayanan pelanggan. Selanjutnya, ada unsur komunikasi di tempat kerja. Jadi, ada 3 komponen dalam unsur komunikasi. Apa saja komponennya? Yang pertama ada pengirim, bisa manajer, bisa supervisor. Pengirim pesan adalah pihak yang memulai proses komunikasi seperti manajer atau supervisor dalam lingkungan kerja, yaitu menyampaikan informasi, instruksi, atau ide kepada penerima. Yang kedua ada pesan berupa instruksi kerja dan laporan. Pesan adalah isi komunikasi yang disampaikan pengirim kepada penerima, seperti instruksi kerja atau laporan dalam konteks profesional. Berikutnya yang terakhir ada media, seperti email, rapat, atau WhatsApp, grup WhatsApp. Media komunikasi adalah saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan, seperti email atau komunikasi global, rapat untuk diskusi langsung, dan grup WhatsApp untuk koordinasi cepat. Saluran komunikasi adalah media atau jalur yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima, baik secara lisan, tulisan, maupun digital. Contohnya, ada formal. Formal adalah saluran komunikasi resmi yang digunakan dalam konteks profesional seperti email, laporan kerja, dan dokumen SOP. Kedua, ada informal. Adalah komunikasi tidak resmi yang biasanya terjadi secara spontan seperti percakapan lewat WhatsApp atau komunikasi antar karyawan secara langsung, obrolan. Ketiga, ada vertikal. Adalah komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan, baik dari atas ke bawah atau top down, maupun dari bawah ke atas atau bottom up.
Horizontal adalah komunikasi yang berlangsung antar individu atau tim yang berbeda pada tingkat hierarki yang sama, seperti antar divisi dalam perusahaan. Selanjutnya ada gaya komunikasi. Gaya komunikasi adalah cara seseorang menyampaikan dan berinteraksi dengan orang lain yang mencerminkan sikap, tujuan, dan pendekatan dalam komunikasi. Contohnya ada 3 gaya komunikasi. Pertama, ada direktif, yaitu gaya komunikasi yang tegas dan instruksif digunakan oleh atasan untuk memberi perintah atau arahan. Yang kedua, ada partisipatif, yaitu gaya komunikasi yang melibatkan pendapat dan kontribusi dari semua pihak dalam proses pengambilan keputusan. Yang terakhir ada persuasif, gaya komunikasi yang bertujuan meyakinkan orang lain akan menerima ide, pendapat, dan ajakan tertentu. Selanjutnya ada komponen komunikasi. Komponen komunikasi terdiri dari 3, yaitu penerima, tim, produksi, gudang, atau sales. Penerima adalah individu atau kelompok yang menerima dan menafsirkan pesan seperti di produksi, gudang, ataupun sales dalam lingkungan kerja. Umpan balik yaitu respon langsung atau laporan hasil. Umpan balik adalah respon dari penerima terhadap pesan yang diterima berupa tanggapan langsung atau laporan hasil kerja. Gangguan atau noise seperti perbedaan persepsi multitasking. Gangguan noise adalah hambatan dalam komunikasi yang dapat mengganggu pemahaman pesan, seperti perbedaan persepsi, multitasking, dan gangguan teknis. Nah, berikut ada contoh negosiasi nyata dalam PT Mattel Indonesia selagi saya bekerja, yaitu pada suatu hari permintaan dari buyer meningkat secara mendadak dan harus segera dipenuhi dalam waktu 5 hari. Padahal kapasitas produksi saat itu belum untuk memenuhi target yang sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Situasi ini menimbulkan tekanan besar bagi tim produksi dan harus menyesuaikan alur kerja dan jadwal operasionalnya dalam waktu singkat. Dalam kondisi tersebut, dilakukan komunikasi dan negosiasi antara tim BPIC dan tim produksi serta karyawan HRD untuk mencari solusi terbaik agar permintaan tetap bisa terpenuhi tanpa mengganggu kesejahteraan karyawan dan kualitas produk. Rapat koordinasi segera diadakan dan semua pihak menyampaikan kendala serta alternatif yang memungkinkan seperti lembur, tambahan shift, atau dukungan sumber daya manusia dari divisi lain. Hasilnya disepakati jadwal baru dengan tambahan tenaga kerja harian dengan shift bergantian, sehingga permintaan bayar dapat dipenuhi tepat waktu dan kualitas yang tetap terjaga. Jadi contoh negosiasinya tersebut pihak yang terlibat itu ada 3, yaitu kepala PIC, supervisor produksi, dan HRD perusahaan. Tujuan dari negosiasi ini menyepakati jadwal berproduksi untuk mengejar permintaan buyer dengan memperhatikan hak pekerja dan kapasitas mesin produksi. Analisis proses komunikasi negosiasi, yaitu ada gaya komunikasi yang terdiri dari kolaboratif dan terbuka serta mengutamakan win-win solution. Yang kedua ada strategi yang digunakan. Strategi yang digunakan itu klarifikasi kebutuhan dan kendala, memberi insentif untuk lembur, mendatangkan tambahan sumber daya manusia harian. Yang ketiga adalah saluran komunikasi. Rapat tatap muka, email follow up resmi, dan koordinasi cepat via WhatsApp. Hambatannya, perbedaan persepsi waktu lembur, keterbatasan waktu dan sumber daya manusia. Solusinya, HR menambahkan tenaga kerja, produksi menyusun ulang shift, dan buyer diberi informasi resmi perubahan waktu. Nah, contoh studi kasus dari masalah ini itu keterlambatan pengiriman akibat komunikasi antar tim di PT Mattel Indonesia. Jadi contoh kasus yang saya berikan itu ada keterlambatan pengiriman antara tim di PT Mattel Indonesia. Ada miskom.
Setelah libur long weekend, terjadi miskomunikasi antara tim sales dan warehouse di PT Mattel mengenai jadwal pengiriman barang dan mengenai pengiriman barang pelanggan. Karena informasi perubahan jadwal tidak tersampaikan dengan jelas, akibatnya barang seharusnya dikirim pada hari Senin, baru dikirim pada 2 hari kemudian, yaitu pada hari Rabu, sehingga menyebabkan keterlambatan pengiriman dan menimbulkan komplain dari pelanggan utama perusahaan. Kejadian ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang terstruktur dan terdokumentasi ya, baik dalam proses operasional lintas divisi. 5W per 1 hanya, wattnya pengiriman barang ke customer terlambat 2 hari karena miskomunikasi. Siapa yang terlibat dalam konflik tersebut? Yaitu tim sales, tim warehouse, dan pelanggan utama perusahaan. Kapan terjadi? Yaitu ini Senin 30 Mei 2025 pasca libur long weekend. Di mana? Yaitu di PT Mattel Indonesia, gudang dan kantor Bekasi. Why? Jadwal kirim tidak disampaikan karena rotasi piket dan tidak adanya konfirmasi tertulis. How-nya bagaimana customer compensative CS selalu dilakukan klarifikasi lintas divisi dan negosiasi, disepakati pengiriman tambahan dengan diskon kompensasi. Solusi dan tindakan yang diambil, klarifikasi langsung antara sales dan warehouse, membuat baru tentang konfirmasi pengiriman pasca cuti bersama, mengirimkan permintaan maaf secara resmi ke customer, menyertakan diskon 10% dan pengiriman prioritas sebagai bentuk kompensasi. Rapat evaluasi dilakukan oleh supervisor masing-masing divisi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang strategi negosiasi di PT Mattel Indonesia dalam mata kuliah komunikasi internasional. Saya berharap materi yang telah dipaparkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya komunikasi antar budaya dan antar negara di era global saat ini. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Untuk itu saya sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan pertanyaan yang membangun. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.